wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Luar biasa sekali. Mohon maaf ya teman-teman, ini tadi ada gangguan di perkabelan jadi agak terlambat. Tapi yang luar biasa kita sudah bisa mengudara lagi ya, di hari Senin ini tanggal 11 April tahun 2022. Alhamdulillah kita bisa mengudara di Yogyakarta. Saat ini cuaca sangat luar biasa, sangat cerah, dan harapannya teman-teman semuanya dimanapun ada berada bisa yang sudah masuk kita sapa-sapa dulu sebelum nanti kita lebih lanjut untuk kita belajar bersama Anda semuanya. Kita sapa-sapa dulu ya. Di tengah kita sudah hadir banyak teman-teman. Mohon dulu dicek suara saya ya teman-teman. Sambil menyapa mungkin perkenalkan dulu ya. Nanti kita akan belajar bersama dengan Anda semuanya yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Baik, dari studio yang luar biasa ini kita telah tersambung dengan teman-teman semuanya di siang hari ini yang luar biasa, Senin yang selalu ngangenin ya, bersama saya. Perkenalkan, Asrorudin Sidik. Kita akan bersama 1 jam ke depan di bulan suci Ramadan ini. Tetap semangat ya teman-teman, artinya kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita terus bisa bermanfaat, terus berkarya yang terbaik. Kita sapa dulu ya teman-teman semuanya. Kita ada stokis NASA Tangerang. Tadi di atas tadi ada Mas Heri di utara Ukraina, luar biasa. Ada Mbak Herti, ada Mbak Romilah Kaltara sudah hadir, Mbak Supriyati Bogor hadir, Mbak Ainun Nadine Brebes hadir, Mbak Yanti Medan hadir, Mbak Rismawati semangat pagi. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Joko Nur Cahyo, semangat pagi dahsyat. Mbak Romilah, suara kurang Pak. Oke, ini sudah dikeraskan ya suaranya ya. Jadi luar biasa. Oke. Wah, Mbak Aulia Amah ini dari stokis NASA. Ada Mbak Azizah, terima kasih di Sumeneb. Ada Mbak Cahaya Lombok Barat juga sudah hadir. Mbak Faiza Cilacap hadir, luar biasa. Hafizin Sumpit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kendal juga sudah hadir. Mbak Aulia Amah Samarinda hadir. Oke, Mas Heri Pakem masih ngemporin nanti sore ya Pak Komandan ya. Siap. Terima kasih Mbak Ima Gemilang NASA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Utara Bulungan juga sudah hadir. Wah, Jayapura juga sudah hadir. Terima kasih Mbak Tina Dengebun NASA, luar biasa. Mbak Supriyati Mujia nih juga sudah hadir untuk mencolek teman-temannya, mitra-mitranya untuk kita belajar, berbagi ilmu, berbagi informasi buat kita semuanya untuk lebih bermanfaat, lebih bermakna lagi. Oke, Mbak Ratna Ningsih juga semangat pagi juga Mbak. Bandung hadir, luar biasa. Mbak Juriah Sumedang juga sudah hadir ya. Jadi luar biasa sekali ya, di siang hari teman-teman tetap semangat memantau untuk terus belajar di depan layar HP-nya untuk belajar bersama di tengah-tengah kesibukannya. Saya yakin teman-teman di hari Senin ini full jadwalnya ya. Jadi kita rehat sejenak, kita akan belajar bersama di siang hari ini yang luar biasa bersama orang-orang yang luar biasa. Oh, ini Pak Joko Nur Cahyo ngempornya istirahat dulu, libur ya. Oke ya, suara juga sudah jelas. Terima kasih juga Pak Purwo tadi sudah mengoperasikan dari jam kita persiapan ya teman-teman. Kita tadi dari jam 12:30 sudah persiapan. Ada sedikit trouble tapi alhamdulillah sudah bisa mengudara dengan luar biasa. Terima kasih kita sampaikan juga kepada kru dan Diamond Network, teman-teman yang hadir di studio. Semangat pagi, luar biasa. Ada Norman, Mas Fajar, ada Mas Wahid, dan juga terima kasih Bapak Purwo Sugianto yang luar biasa selalu membersamai untuk kita hadir live di siang hari ini. Oke ya,
karena sudah agak lama tadi terjeda waktu, mungkin bisa dilanjut ke materi ya teman-teman semuanya. Yang jelas pelajaran ataupun kita juga akan belajar sama-sama apa. Tentunya di brosur sudah dijelaskan materi apa yang akan kita pelajari bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas seperti apa yang namanya mental block. Jadi materi pada siang hari ini saya akan mencoba membawakan materi mental block yang telah diamanahkan dari Diamond Network. Terima kasih kepada Bapak Agus Anwar Jatmiko, Crown Diamond Director, yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi di sini kita akan belajar ini mental block saya ini, masih ragu, masih takut seperti itu dan sebagainya. Nah, kita akan sharing bersama di siang yang luar biasa sekali pada hari ini. Terima kasih Mas Joko ya, nanti diharap untuk buka bersamanya nanti hadir di studio ya. Oke, kita langsung saja karena sudah jam 13.24 ya, telah siap untuk memulai. Terima kasih Bapak Nur Haryono yang juga sudah bersama kita. Baik teman-teman, kita masuk ke pintu ya. Di depan kita ada pintu, coba kita akan bismillahirrahmanirrahim, kita coba masuk ke pintu, kita buka ya. Oke. Cetak dan membahana. Oke. Mental block penghalang meraih sukses oleh saya sendiri, Asrorudin Siddiq ya teman-teman. Terima kasih, salam kenal, salam kompak, salam luar biasa, salam dahsyat, salam sukses untuk kita semuanya ya. Terima kasih yang kita akan belajar bersama tentang mental block yang ada di dalam diri kita. Jadi mohon maaf, kita akan belajar bersama, tentunya Anda semuanya dan saya juga pribadi mempunyai ya yang namanya mental block, mempunyai yang namanya penghalang di dalam kita menjalankan bisnis NASA khususnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, yaitu mental block. Apa sih mental block ya? Yang kita tahu saat ini ataupun seringkali teman-teman atau saya itu masih mempunyai rasa berat ya untuk melakukan atau melangkah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang nantinya bisa menghentikan langkah kita. Kita mau berbuat apa ya, takut salah ya, rasanya semua mimpi itu tujuan telah dirangkai itu bisa hilang atau susah untuk kita mencapainya. So caranya tentunya kita akan membuang rasa, membuang berbagai masalah ataupun kita bilang itu adalah sumbernya yang bisa menghambat langkah kita untuk maju, untuk terus berkarya yang terbaik. Kita bisa hilangkan. Kalau di pelatihan Ibu Rika yang luar biasa, mentor kita itu bisa dalam waktu 5 menit Anda bisa menghilangkan mental block Anda. Nah, di siang hari ini tentunya mental block kita, saya juga diuji bagaimana melawan rasa berbagai macam mental block yang ada di dalam diri kita. Mental block apa sih itu ya, yang menghambat, mungkin yang menghantui ya, ada di belakang kita, menghantui perjalanan bisnis kita ini selalu hadir, membayangi ya, ini sebetulnya apa mental block yang teman-teman yang saya rasakan juga pernah mengalami. Nah, mental yang di sini adalah mental yang meyakini bahwa diri kita itu tidak mampu atau tidak berbakat untuk berbisnis. Ini salah satu faktor yang paling dominan. Artinya sebelum kita mencoba, kita sudah mempunyai prasangka yang tidak pas, tidak benar. Nah, oleh sebab itu bagaimana kalau mental block itu belum bisa kita rubah, sulit sekali ya untuk merubah seseorang dari mental yang biasa menjadi seorang pengusaha, itu memang sulit sekali. Artinya apa? Mental block yang pada dasarnya adalah sangat mempengaruhi yang namanya pola pikir kita ya, yang kemarin sudah dijelaskan oleh guru besar kita semuanya Bapak Iwan Keano, bahwa mindset lah yang selalu menjadi tujuan itu harus jelas
jelas, mindsetnya harus jelas. Nah, inilah sejumlah ataupun berbagai macam cara nantinya bisa kita lakukan untuk menghancurkan mental block kita. Oke, nah ini ciri-ciri atau yang paling sering dihinggapi seseorang itu oleh mental block. Ya. Misalnya mudah putus asa. Ya. Dalam hal ini mungkin dari kecil kita juga sudah sering ya sebetulnya mungkin melihat atau mengalami sendiri. Pernah nggak kita misal dalam perjalanan hidup kita mungkin yang sampai sekarang kita usia 30-40 tahun tuh merasakan putus asa. Nah, tidak bersemangat. Artinya di dalam kehidupan kita mempunyai berbagai macam perjalanan ya yang sangat unik, sangat elok, dan itu tentunya mempunyai pengaruh yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang ya. Tidak bersemangat, tidak bersemangat itu pesimis, melihat mungkin kita seperti ini, orang tua, keluarga seperti ini ya. Masih mudah marah ya, merasa rendah diri ya, merasa tidak mampu ya. Ada rasa malas. Nah, ini teman-teman saya pribadi ya diakui di dalam kehidupan ini ataupun di dalam kita melawan yang namanya mental block itu kita harus punya dua kunci ya. Yang pertama jujur dan bertanya. Tanyalah pada dirimu dan juga lingkunganmu, mungkin teman-temanmu. Nah, ini dua kunci. Kalau di dalam pelatihan itu dua kunci ini harus jujur pada diri sendiri dan bertanyalah. Nah, ini teman-teman nanti kalau di pelatihan itu akan dikupas tuntas ya, bagaimana melepaskan mental block Anda akan lebih jelas, lebih lengkap lagi. Oleh sebab itu kiranya nanti teman-teman, saya sendiri juga bisa mengikis, menghapus yang namanya berbagai macam rasa negatif ya, tidak konsisten. Misalnya kita melakukan presentasi ya, kita dianjurkan untuk sehari 2 jam harus bertemu dengan orang, mendapatkan kartu namanya atau kontaknya, alamatnya di mana. Nah, itu harus kita lawan sebenarnya. Menghakimi diri sendiri. Nah, ini paling banyak juga sudah menghakimi diri sendiri bahwa saya itu kurang mampu, tidak bisa. Nah, artinya mungkin paling banyak di sini ya. Jadi yang paling dominan belum mencoba, belum apa-apa, tapi kita sudah menjustifikasi diri kita sendiri. Takut dan juga disakiti, rasa cemas dan gelisah. Nah, ini berbagai macam rasa yang akhirnya terakumulasi ya sekian lama, ini menjadi mental block atau penghalang yang sangat susah untuk kita lewati. Oleh sebab itu nanti kita harus belajar sendiri, harus belajar bagaimana diri kita ya, mampu dan bisa melewati berbagai macam rintangan yang ada di depan kita. Next. Nah, di dalam kita menjalankan bisnis NASA, khususnya pada kasus yang banyak teman-teman sudah kita tidak terlepas ya, banyak teman-teman kita yang sudah sukses itu. Kalau kita lihat usianya ya, ada yang muda juga sudah sukses, ada yang separuh baya, ada bahkan yang mohon maaf yang sudah uzur tua aja bisa sukses ya untuk di NASA ini. Namun bila kita lihat juga masih banyak kendala-kendala ya, tentunya teman-teman melihat apa toh kalau kita memulai usaha itu faktor ataupun kendala yang bisa membuat kita sulit atau kita kalau kita orang Indonesia gitu ya, kita dibandingkan dengan orang luar negeri ya, itu sebetulnya otak kita itu masih terlalu masih murni ya, otak kita itu masih murni karena jarang digunakan untuk berpikir. Nah, oleh sebab itu kiranya nanti kita akan memaksimalkan potensi yang namanya otak ini, kita maksimalkan bagaimana dia
berfungsi dengan maksimal. Nah, kalau orang luar negeri mungkin sudah bisa sampai bulan, sampai ilmunya itu bisa melampaui di luar pemikiran kita. Nah, tapi kita masih di sini saja, tidak bergerak kemana-mana. Misalnya disuruh usaha misalnya, saya belum punya modal, ya. Padahal kalau kita lihat ada tantangan kemarin ditanya berapa itu nilai kakimu, nilai tangan kita, mau nggak ditukar dengan rupiah? Saya kira dengan posisi kita yang waras, yang sehat, tidak mau dong kita kehilangan tangan atau mungkin kaki kita ditukar dengan uang. Silahkan digunakan untuk berusaha misalnya, ya. Apa gunanya ya kita diberi modal tapi kita nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, mungkin seperti itu ya, tidak sebanding. Artinya modal bukan hal utama di dalam kita memulai sebuah usaha ya. Jadi di dalam NASA kita juga sudah diajarkan yang sangat luar biasa sekali ya, ada namanya botol bodol ya teman-teman gitu ya. Botol misalnya mau bisnis ya, berani, optimis, barang orang lain itu bobol, berani, optimis, duit orang lain bodol, atau tenaga orang lain botol. Nah ini artinya semua potensi kalau kita gunakan dengan benar, kita dengan cara yang maksimal, tentunya akan menghasilkan yang luar biasa ya. Juga mungkin tidak berbakat. Nah bakat kita itu ya memang harus dilatih, harus kita mau terjun. Kalau kita mau memulai sebuah usaha ya kita harus terjun. Setelah terjun tentunya akan melewati berbagai macam rintangan, hambatan. Nah kita akan semakin dewasa menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, ancaman, gangguan yang ada di depan kita. Tingkat pendidikan juga, wah saya hanya pendidikan ataupun lulusan SD, mana mungkin bisa sukses. Lulusan SMP, banyak di luar sana yang sudah sarjana saja masih mohon maaf banyak yang nganggur misalnya seperti itu. Ternyata tingkat pendidikan kalau tidak dia memiliki insting, tidak memiliki daya juang yang tinggi juga ya artinya hanya menjadi penonton. Berbeda dengan yang memiliki sifat ulet ya, kerja keras yang luar biasa, terlatih, terdidik dengan kondisi lingkungan yang ada, mau tidak mau itu bisa membangkitkan potensi yang ada, bisa meraih yang namanya kesuksesan. Juga takut gagal. Nah, gagal, sukses itu saling beriringan. Artinya semakin banyak mungkin kita melihat atau mungkin kita juga melakukan sebuah kegagalan, itu adalah menjadi pembelajaran, menjadi cara. Oh, kalau misalnya saya seperti ini ternyata hasilnya seperti ini. Artinya kita mempunyai referensi, mempunyai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi ini bukan gagal tidaknya sebuah proses yang kita lewati. Ini adalah sebuah cara, sebuah bagaimana kita menemukan solusi yang pas untuk sebuah jalan yang akan kita lewati. Jadi artinya teman-teman atau saya sendiri ya takut ya. Mungkin seperti itu. Jadi masih banyak ketakutan yang menghantui, latar belakangi di dalam pikiran kita, dan itu diyakini oleh hati kita. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan belajar keluar dari yang namanya mental block yang selalu membelenggu di dalam perjalanan ataupun kehidupan kita ini. Bukan hanya di bisnis ya teman-teman, mungkin nanti bisa diaplikasikan di semua lini kehidupan. Kita bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan yang terbaik. Nah, mungkin juga dari keluarga, misalnya keluarga broken home atau keluarga yang biasa-biasa saja, wong desa atau mungkin seperti itu. Nah, ada ya pepatah atau bukan mungkin ya wajah desa tapi rezekine kutha ya, seperti itu. Artinya berawal dari keluarga, banyak yang sukses, banyak yang meraih impiannya luar biasa karena itu berkat ketekunan, di mana ketekunan ya, konsistensi melakukan hal yang diinginkan, mempunyai impian yang jelas, beliau mampu bangkit
dan menjadi juara, mensukseskan dirinya sendiri, mensukseskan keluarga, mengharumkan nama keluarganya yang sangat luar biasa sekali. Nah, tentunya banyak hal juga di sini nanti akan mempengaruhi berbagai macam jalan yang hadir, yang kita lalui itu masih banyak hal-hal ya, onak berduri yang itu menjadikan kalau kita mau menjadi pemenang atau kita mau jadi pecundang ya, disinilah prosesnya, disinilah kita ditempa. Nah, oleh sebab itu ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Saya yakin, jenengan yakin, Anda semuanya yakin, kita pasti bisa ya. Hilangkan rasa pesimis, hilangkan rasa minder dengan kondisi seperti ini, dengan wajah mungkin postur kita seperti apa, syukuri ya, nikmati, dan itu menjadi modal kita ya, bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, dan kesempurnaan itu untuk manusia saya kira tidak ada yang sempurna ya. Jadi dengan berbagai macam kekurangan, kelebihan Anda itu menjadikan modal, menjadikan kita pondasi untuk terus memulai, melanjutkan, dan meningkatkan usaha kita. Oke, jadi sebelum kita mengenal bisnis NASA dan kita diajarkan bagaimana berpenghasilan di Diamond Network yang luar biasa ini, terima kasih para guru besar yang telah mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa apa yang dirasa orang lain itu tidak bisa, tetapi karena kita mempunyai ilmu, kita mempunyai informasi yang jelas, cara yang tepat, sehingga kita bisa. Mereka, wah mana mungkin usaha kita punya penghasilan di NASA 100 juta. Nah, karena mereka tidak mempunyai gambaran, tidak mempunyai contohnya, tapi kita di sini diajari bagaimana caranya, polanya seperti apa ya. Kita diajari harus praktek seperti ini ya. Mungkin kita masih sama ya, saya pribadi masih berbagai macam ada bermasalah dengan keuangan ya, masih banyak hutang ya. Tentunya teman-teman mungkin yang masih punya beban tanggungan ya, sebab kredit hanya bisa membeli barang kalau ada diskon ya, di atas 50%, hanya bisa melihat barang bagus tapi tidak bisa membelinya atau belum bisa membelinya, hanya bisa membayangkan bagaimana nikmatnya, enaknya naik mobil bagus, BMW, Mini Cooper misalnya seperti itu, Pajero Sport ya. Dan itu padahal barang-barang yang ada di depan kita itu real ada, dan itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa. Artinya kalau kita bisa mendekati, artinya kita bisa bersama orang-orang yang sudah memiliki, kita bisa merapat bagaimana caranya. Saya yakin nanti akan mendapatkan frekuensi yang sama, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana kita belajar sehingga kita juga bisa. Saya yakin dan bisa ya, yakin bisa, percaya itu bisa, kita bisa seperti mereka. Nah, juga barang-barang lainnya ya, yang tentunya kalau kita lihat, kita tentunya melihat barang yang bagus itu sangat indah, sangat elok ya, dibandingkan dengan barang yang mungkin ya yang di luaran yang bisa kita menjadikan ini motivasi kita, menjadikan motivasi bagaimana kita untuk yang terbaik buat diri kita sendiri, buat keluarga. Nah, ini harus kita mempunyai rasa harapan untuk kita menjadi lebih hebat lagi, menjadi kaya, merasa tidak mampu itu nanti dan sebagainya kita akan hilangkan, bahwa kita yakin kita pasti bisa. Nah, tidak punya harapan dan sebagainya, berpenghasilan besar itu kita pasti bisa. Yang tadinya bingung kita mau seperti apa sebelum di NASA, dan kita di NASA sekarang seperti ini, kita mempunyai mempunyai track, sudah mempunyai jalan untuk menuju ke arah
mendekati impian kita dengan jalan yang sudah jelas ya. Kita bisa memandang, oh ternyata nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang kita diajari. Dan saya bersyukur sekali bagaimana tim ataupun teman-teman dan guru besar kita semuanya mengajarkan kepada kita bahwa kamu berpikirlah yang besar ya, harus berpikir besar, jangan yang remeh-temeh. Istilahnya yang apa ya, receh gitu ya. Kita harus berpikir yang besar. Nah ini terima kasih kepada Bapak Iwan Gano yang selalu memberikan support dan dorongannya untuk kita yang ada di sini untuk membersamai teman-teman semuanya, dan diri sendiri harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah ini ada harapannya ya. Jadi kehidupan sebelum dan sesudah nanti kita akan bertemu di suasana yang lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat, lebih hebat ya tentunya teman-teman. Nah, baik, kehidupan yang saya dapat adalah hasil dari keberhasilan menghapus mental negatif ya, bermindset besar dan keberhasilan melakukan yang namanya reprogramming ya. Jadi teman-teman, kita diajari bagaimana kita berpikir yang tadinya hanya kecil, berpikir kecil ini menjadi lebih besar ya. Kita hidup manusia ataupun kita semuanya lahir di dunia ini sudah menjadi seorang pemenang ya. Dari kita sebelum berproses, kita itu sudah menjadi perjuangan yang luar biasa. Kita bisa lahir di dunia ini, kita adalah pemenang, we are the winner ya. Tentunya kita paham betul yang hadir atau manusia atau kita semuanya adalah insan-insan yang luar biasa. Kita misalnya memiliki mental block takut, kita harus lebih berani ya. Misalnya takut untuk berbicara ya, saya memberanikan diri untuk live di hari ini bersamai Anda semuanya yang luar biasa. Tentunya Anda semuanya yang lebih luar biasa, dan itu saya harus berani ya, melawan ego saya, melawan rasa takut saya untuk live. Nah ini adalah salah satu pembelajaran yang luar biasa, dan ini nantinya akan kita komitmen dan konsisten untuk lebih dan lebih menjadi lebih berani lagi, lebih total lagi, lebih percaya diri lagi, menjadi petarung-petarung yang hebat ya, menjadi Kopassus ya, di dalam bisnis kita, di dalam jaringan kita, menjadi leader, trainer yang luar biasa. Dan ini adalah momentum yang tepat untuk kita semuanya di saat ini. Kita medianya ataupun alatnya sudah lengkap sekali, berbagai macam pendidikan sudah diadakan oleh Diamond Network. Kita hadir di tengah-tengahnya, kita aktif berperan, praktek. Nah, kita akan menikmati hasilnya ya. Di dalam pembelajaran, di dalam kita melakukan implementasi dari ilmu yang kita peroleh ya, nanti ilmu itu akan melekat pada yang praktek yang luar biasa sekali. Kalau kita mempunyai ilmu berjibun banyak sekali, kita tidak pernah mempraktekannya ya, saya yakin dan percaya itu kalah dengan yang mungkin kita punya sedikit ilmu tapi terus kita praktekkan, itu hasilnya akan lebih dahsyat. Artinya not only take action ya, tidak hanya berbicara tetapi banyak action, banyak kegiatan, agenda yang luar biasa, pemikiran, tindakan yang lebih besar lagi ya, menjadi lebih rajin. Terima kasih kepada sponsor, kepada para mentor-mentor yang selalu mensupport diri ini, mensupport kita semuanya untuk terus bertumbuh dan berkembang sempurna, lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Berani investasi ataupun memberikan modal leher ke atas, berani berbicara, berani lebih untuk melakukan yang namanya kenalan ataupun menyapa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, berani menjual ya, selling lebih baik lagi, prospecting, selling nantinya ya, berani lebih action lagi ya. Impian yang tadinya kecil kita bisa meningkat karena kita udah bisa merasakan, oh caranya seperti ini. Nah ini menjadi lebih besar, kita tingkatkan ya, impian kita lebih
kita tingkatkan. Yang tadinya kita belum berani bermimpi, belum berani menuliskan impian kita berani lebih besar lagi. Target yang tadinya kecil ya kita besarkan. Ngapain mikir hanya kecil-kecil saja, mikir yang besar sekalian, yang berguna, yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Karena kita lahir itu sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti apa kita bermaknanya atau kita bergunanya bagi orang lain? Ya tentunya kalau kita mempunyai ilmu, kita mempunyai praktek yang bisa kita duplikasikan, itu tentunya akan banyak bermanfaat bagi orang lain. Kita mempunyai target rezeki, kita hanya mohon pada Tuhan ya yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi ya. Kita berpikir jangka pendek, jangka panjang kita lebih besar ya. Kita tingkatkan plafon rezeki kita. Nah, bisnis NASA dan dengan pendidikannya di Diamond Network ini telah mengajarkan kepada saya dan kita semuanya sungguh dahsyat ya, karena kehidupan yang tadinya biasa saja, orang desa dari kampung misalnya seperti itu, bisa rezekinya nanti orang kutho atau orang tampang desa rezekine kutho. Nah, ini luar biasa sekali ya. Next. Oke, ini mental block yang masih menghantui banyak orang, menghantui pemikiran kita, menghantui berbagai macam tindakan kita. Nah, ketika kita ingin merubah hidupnya mau seperti apa, seseorang ini ingin meraih impiannya seperti apa, ingin suksesnya seperti apa ya. Bagaimana kita menjalankan bisnis NASA ini dengan cara yang benar ya, step dengan by stepnya yang benar. Dan juga masih banyak juga hidup kita ini belum berubah, belum bisa meraih impiannya, belum sukses. Nah, permasalahan utamanya bukan dari apa yang impian, bukan dari apa bisnisnya, tapi dalam diri kita. Saya pribadi masih banyak mental block, kita semua masih banyak mental yang keyakinan di dalam diri kita itu, di dalam pikiran kita itu masih hal-hal yang negatif ya. Di antara kalau kita kasih pilihan, Anda mau bahagia atau susah. Kalau mau bahagia sebetulnya menghindari ada istilah menghindari susah untuk mengejar bahagia, tapi menghindari susah atau berproses untuk lebih baik lagi itu dihindari. Nah, padahal di sini kita tidak ada hal yang baik ataupun tidak ada hal yang nantinya kita pertaruhkan itu akan kita capai tanpa ada sebuah perjuangan, tanpa ada sebuah nilai yang kita korbankan, tanpa ada sebuah keringat yang bercucuran untuk meraih berbagai macam impian kita ya. Nah, tentunya mental block memang menjadi momok yang luar biasa, masih menjadikan mental kita sebuah keyakinan yang menghambat kita masih terkungkung di dalam sebuah kotak seperti yang ada di depan ini. Ada istilah masih di dalam seperti katak di dalam tempurung, belum bisa keluar dari zona nyamannya. Nah, kalau kita berbicara dengan dunia ataupun zona nyaman ini, saya kira masih menjadi hal yang luar biasa yang harus kita lawan, harus kita tebas. Zona nyaman ini kita yang tidak enak, berbagai macam tidak enak ini harus kita tidak enak untuk berubah ke sana, untuk melakukan presentasi ke sana. Nah, ini harus kita lawan. Tentunya mental block yang kita miliki ya, itu terbentuknya sangat terakumulasi juga ya, berproses. Nah, kalau kita belum menemukan kuncinya yang tadi di awal, atau itu harus kita jujur dan bertanya pada diri sendiri dan jujur pada diri sendiri untuk berbagai macam persoalan yang ada di dalam pemikiran kita. Keyakinan yang terbentuk itulah yang
namanya mental block, bisa negatif maupun positif. Nah, kita mulai belajar bagaimana kita berpikir positif, selalu berpikir yang untuk menjadi jiwa-jiwa yang besar. Nah, ini tentunya kita coba akan belajar dari sebuah gajah kecil ini, ya. Gajah yang tadinya masih kecil ini ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang kita lihat dengan diikat dengan sebuah tali, ya. Ini diikat sebuah tali, terus itu ada patok kecil saja. Dari kecil sudah diikat seperti itu, ya. Ini lama kelamaan dia berpikir bahwa dia terkungkung, kakinya itu, dirinya yang sebesar itu tidak bisa melepaskan talinya ataupun tongkat ataupun tonggaknya itu. Padahal kalau dengan sedikit kekuatan yang ada, masih tali sekecil itu bisa lepas, ya. Tapi dia merasa dia mau menggerakkan kakinya saja, itu sudah ada rasa sakit, mungkin seperti, bukan rasa sakit ya, bukan hanya rasa sakit saja, tapi dia terpengaruh bahwa dengan tali yang kecil mengikat di kakinya saja selama bertahun-tahun sejak dia kecil, dia nggak berani melangkah melawan tali tersebut, ya. Dia meyakin bahwa ini kok luar biasa sekali, ini kekuatan apa ini, kok bisa saya nggak bisa bergerak leluasa, saya nggak bisa bergerak bebas. Padahal hanya diikat oleh pawangnya, hanya diikat dengan tali yang kecil. Itu selama bertahun-tahun sampai akhirnya gajah itu menjadi dewasa. Nah, gajah masih seperti sudah menjadi dewasa, masih diikat juga dengan tali. Ini dia tidak mempunyai keyakinan bahwa harusnya dia bisa dan mampu dengan sekali hentakan, sekali gerakan saja tali itu bisa lepas, tonggak itu bisa terlepas. Tetapi dengan dia sudah memiliki bahwa tali ini sangat kuat, dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi, di luar pemikiran bahwa ini terlalu kuat untuk saya lepas, untuk saya melarikan diri ataupun dari tali ini. Nah, ini adalah hal-hal yang masih berpengaruh, bergejolak di dalam pemikiran kita, dan suatu saat mungkin itu diyakini, oh iya, ternyata ternyata saya itu, ya, nggak kuat. Berbagai macam rasa negatif itu masuk dalam pemikiran dia dan diyakini di dalam hatinya, sehingga itu terbentuk yang namanya keyakinan yang negatif itu menjadikan dia tidak bisa berkembang, tidak bisa melangkah lebih hebat lagi. Padahal dengan tubuh yang segede ini, dengan tali yang sebenarnya saya yakin hanya tinggal gerakan kakinya, semparkan saja, sepakkan saja, ini tali ini akan terputus. Nah, oke, teman-teman, kita di kelas ataupun di live, di pelatihan, kita juga sudah diajarkan bahwa di dalam harian kita atau bisnis NASA ini kita masih memiliki rasa cukup. Artinya apa? Ya, kalau Bapak Agus sering bilang di dalam kita ini, ya, melakukan yang namanya kita di bisnis NASA ini kan kita banyak produk, ya. Nah, kita sudah diajarkan, sudah diberitahu bahwa produk yang sangat powerful ini menjadi ujung tombak yang sangat mudah untuk didemokan, sangat mudah untuk dilihat langsung buktinya. Didemokan nanti hasilnya seperti ini, efeknya seperti ini, rasanya nanti seperti ini, nah, mempengaruhi sikap seperti ini.
kita di dalam bisnis NASA kan kita diajarkan untuk misal di dalam 1 bulan itu kita diajarkan untuk tutup poin ya 100 PV ya untuk yang distributor gitu, sampai yang tapi bener nggak, cukup nggak dengan hanya 100 PV misalnya gitu. Ngapain kita besarkan misalnya 1000 PV misalnya, ngapain sih harus 1000 PV misalnya seperti itu. 100 PV yang lebih mudah, kenapa harus 1000 PV yang lebih sulit misalnya seperti itu. Nah, 3 kaki mungkin kalau lebih mudah, atau 20 kaki itu lebih sulit. Nah, ini adalah bentuk mindset yang sering kita ucapkan yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan, menjadi mental block. Nah, padahal kita di dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari ya. Bapak aku sering bilang, loh, kalau hanya kita tutup poin ataupun kita hanya kejar target 100 PV ya, misalnya 100 PV itu sudah tercapai dalam waktu 1 hari atau 2 hari misalnya. Nah, ini terus yang sisanya untuk apa gitu. Padahal kita di sini sangat luar biasa sekali diajarkan bagaimana dengan kita 1000 PV-nya yang luar biasa dengan produk powerful-nya. Ya, kita ada NSTM-nya yang bisa kita demokan, itu luar biasa sekali. Artinya dari kemampuan yang kita latih dan kita kembangkan di lapangan, kita bisa selling 1000 PV itu profitnya luar biasa ya. Dan tentunya berbagai macam keuntungan yang akan kita dapatkan itu lebih besar ya, lebih luar biasa sekali profitnya ya. Nah, ini adalah sebuah pilihan bagi kita. Monggo. Jadi ini adalah pilihan bagi kita. Kita sudah diajarkan seperti itu ya. Kita mau memilih mana ini? Ini adalah pilihan. Tapi saya yakin teman-teman semuanya memilih yang besar, karena kita mempunyai harapan yang besar, jangkauan yang besar, impian yang besar ya. Tentunya dengan cara yang sudah diajarkan oleh Diamond Network, berbagai macam pelatihan yang ada di TOT, MSO, MSI yang luar biasa sekali, bisa diterapkan dengan mudah dan hasilnya juga sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini dibutuhkan adalah bahwa keyakinan bahwa diri kita atau bisnis ini adalah bukan mudah atau tidaknya, tapi ini adalah cara ya yang nantinya bisa kita lakukan, kita bisa demokan, kita bisa duplikasikan kepada jaringan kita. Mensukseskan orang lain, kita juga akan sukses. Membahagiakan orang lain, insya Allah kita juga akan bahagia ya. Melihat orang lain senang, kita juga akan senang. Jangan susah melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Kita berpikir dan berjiwa besar bagaimana dengan segala kemampuan yang ada ini, kita miliki ini, kita bisa berbagi, kita bisa bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya ini adalah sebuah proses yang panjang yang harus kita lalui, dan saya yakin kita, Anda semuanya mampu dan bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang super sekali ya. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya, terbiasa, dan akhirnya menjadi master, menjadi leader yang hebat di dalam jaringan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda. Dan ini adalah nilai yang sangat luar biasa yang akan terbayar lunas dengan kesuksesan Anda mendapatkan apa impian Anda. Dengan begitu Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka yang selalu berpikir mudah dan sulit, kemampuannya tidak akan berkembang karena terlalu sibuk mencari yang termudah. Ketika dapat cara yang berpikir tidak bisa sulit, cari yang lain. Nah, lebih mudah, waktu terbuang, kerjanya tidak efisien, banyak mengeluh, bisnis tidak berkembang, mental block tidak bisa dibongkar dan sulit untuk berkembang. Next. Contoh lain ya, seperti yang tadi kita sudah 3 hari ini atau mungkin seminggu ini sudah mendapatkan lebih dari 100 PV, kita stop
atau berhenti melakukan yang namanya prospecting, selling dan sebagainya, betapa ruginya ya. Tercukupi misalnya kalau itu menjadi syarat untuk mendapatkan rabat, tentunya kita semakin besar kita melakukan yang namanya selling ya, tentunya kan cuan-cuan ataupun keuntungan harian kita juga besar ya. Padahal di dalam bisnis ya, di dalam bisnis yang kita cari memang materi, artinya tolok ukurnya adalah yang namanya bisnis adalah keuangan dan harus yang bisa diukur ya, kemajuannya seperti apa, rekodnya seperti apa. Ini namanya bisnis, karena ini bisnis ya, tidak mau yang tidak suka ataupun suka tidak suka ya, ini harus berkembang. Ini berkaitan dengan keuangan. Nah, inilah mental block yang mengerem kalau kita melakukan yang namanya membatasi diri ya, yang akan mengerem laju bisnis kita. Apa efeknya ya? Ini tadi dalam 30 hari bisnis Anda, kinerja kita akan rendah, prospecting, selling, recruiting, follow up tidak maksimal. Hasil bisnis ya gitu-gitu aja ya. Bahkan cenderung turun. Mungkin di dalam kita pandemi kemarin kita merasakan semuanya. Namun luar biasanya sekali leader-leader hebat kita semakin naik. Artinya itu menjadi PR kita bahwa ternyata di dalam kesusahan ataupun kendala itu terdapat solusi yang luar biasa. Kalau kita mau berpikir bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita yakin, aku pasti bisa, yes pasti bisa. Oleh sebab itu, seberapapun peluang dan harapan untuk masa depan itu yang akan datang harus kita yakinkan, harus kita yakini, harusnya saya pasti bisa, yes. Oke, jadi walaupun kita semuanya sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk diri ini, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita cintai mungkin belum maksimal, tapi yakin dan percaya bahwa ke depan ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa sekali, menjadi cara bagaimana kita adalah insan ataupun pemenang ya. Walaupun kita sudah mempunyai kemampuan selling 1000 PV, kita tetap harus bisa meningkatkan. Jangan malah kita hanya ngejar 100 PV cukup ya. Karena ya kita terlepas dari syaratnya kita hanya 100 PV misalnya ya. Tapi kita yakin karena kita sudah diajari untuk berpikir besar ya, berjiwa besar ya. Kita harus mampu ya, meningkatkan dan meningkatkan lagi ya. Walaupun kita punya mungkin saat ini belum 20 kaki aktif, 100 kaki aktif, kita akan terus fokus ya dengan gerakan ataupun action kita yang telah diajarkan kepada kita semuanya untuk fokus, yakin, pasti bisa. Jadi keyakinan inilah yang akan terus membawa kita bahwa tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang mustahil sebelum kita mengerjakannya dengan maksimal. Pasti akan tercapai apa yang kita yakini tadi ya. Kalau kita berpikir bisa, ya pasti akan bisa. Insya Allah pasti bisa, yakin pasti bisa. Seperti yang gajah yang diikat di kakinya tadi, walaupun tenaganya, badannya sudah segede itu, sebesar itu, talinya masih sama ya, tidak mampu menarik, tidak mau menarik tali pengikat. Gajah tetap manut apa kata pawangnya, mungkin seperti itu, tidak melakukan apa yang seharusnya dia bisa lawan. Kita bisa menggerakkan seluruh potensi kekuatan yang ada. Ini mental blocknya mengatakan bahwa kamu tidak bisa memutus tali ini, tali pengikat ini, karena selama mental block belum dihapus maka gajah tidak akan berani memutus tali pengikat tersebut. Oke. Nah ini ya. Oke, terus apa akibatnya yang paling fatal? Akibatnya kalau kita tidak bisa melepas ataupun
membuang mental block, melawan mental block tersebut. Ya. Pertama, misalnya malu dan sungkan untuk memberi penawaran baik produk ataupun bisnis. Ya. Contoh nih, saya malu nih kalau ketahuan saya jualan NSTM misalnya, atau saya jualan V1, jualan NCX, ya. Karena gengsi, muncul mental block. Padahal Anda itu punya peluang yang sangat luar biasa di luaran sana, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, ketemu dengan prospek yang sebetulnya itu setahun 2 tahun dia akan menjadi emas Anda, diamond Anda, tapi Anda tidak melakukannya, tidak melakukan prospecting, jualan produk, karena hanya gengsi, malu, mungkin di hadapan teman-teman, ya, di saat mungkin nanti lebaran tidak menawari, ya, di saat nanti teman-teman reuni tidak melakukan prospecting, Anda malu, Anda akan kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Kita akan kehilangan momentum yang sebetulnya ini menjadi saat atau waktu yang tepat untuk melakukannya. Setahun 2 tahun ke depan kita melihat orang itu sudah menjadi diamond yang luar biasa, karena kita tidak mau memberikan sebuah peluang, sebuah penawaran, ya. Jangan sampai kita semuanya menyesal. Jadi penyesalan itu nanti di belakang. Tidak tahunya kemarin waktu reuni saya prospek, tahunya kemarin di jalan itu saya prospek. Nah, seperti itu. Jadi penyesalan yang akan timbul. Akibatnya mental kita menjadi lebih down apa lebih semangat. Nah, ini tinggal pilihan. Kita akan belajar, pasti bisa. Anda yakin pasti bisa. Nah, ragu dan tidak yakin untuk prospecting, selling, recruiting, follow up nanti, dan tidak mau hadir di setiap pendidikan, ini pastinya bisnisnya tidak akan jalan, ya. Bisnisnya hanya diam di tempat atau bahkan nanti bisa muntaber, mudah down, mentalnya lemah, rasa takut yang berlebih karena kita keluar dari zona yang penuh dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang positif, orang-orang yang telah sukses. Itu berbeda dengan orang-orang yang, mohon maaf, kita hanya berkecimpung di orang-orang yang biasa, pemikirannya seperti itu. Kita tidak mau hijrah, kita tidak mau berbaur, tidak mau berkenalan, tidak mau menjumpai orang-orang yang sukses, bertanya dengan orang-orang yang telah sukses. Kita akan belajar seperti apa menjadi orang sukses itu. Ya, kita hanya menjadi insan-insan biasa saja. Oleh sebab itu hal-hal negatif inilah yang masih banyak di dalam kehidupan kita, yang masih entah kita tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka, ini masih ada di dalam perilaku kita, tindakan kita, pola pikir kita. Nah, ini adalah pengaruh hal negatif yang suka masih dengan kegagalan karena merasa belum mencapai target, belum mempunyai impian yang tercapai satu demi satu. Nah, ini bagaimana kita menghilangkan berbagai macam mental block kita, ya, dengan ciri, ya, mungkin masih ragu, kita masih bingung, kita masih tidak punya angan-angan yang jelas. Artinya ini adalah sebuah rasa, sebuah pemikiran yang ini sangat mengganggu, ya, yang akhirnya hanya berkecimpung di situ saja, tidak kemana-mana. Hati, pikiran, gerakan kita yang semua potensi sebetulnya kita punyai itu hanya di situ saja. Tidak kemana-mana, nggak mendapatkan apa-apa, rugi, ya. Kerugian besarlah bagi orang-orang yang tidak mau merubah nasibnya, yang tidak mau bergerak menuju besok lebih baik lagi, ya. Harusnya bisnis ini bagus jika Anda serius, jika kita serius, Anda pasti sukses, ya. Mungkin banyak juga, ya, trauma yang belum terselesaikan ataupun belum terpecahkan bagaimana solusinya, tidak berani mencoba lagi, tidak berani bangkit lagi, mencoba, dan kerjanya hanya sedikit, tidak maksimal, ya. Kita
harus melawan diri kita, karena musuh yang terbesar ataupun mental yang mengganggu dalam diri kita bukan orang lain, tapi memang dari dalam diri kita. Bagaimana mental-mental yang sesungguhnya kita adalah juara, yang harus kita munculkan itu nilai-nilai yang luar biasa. Ini kita masih terkungkung dengan hal-hal yang remeh-temeh. Sayang sekali ya teman-teman, ataupun kita merasakan seperti itu sangat sayang sekali ya. Artinya harusnya kita sudah bisa fight, kita sudah bisa berbagi, bisa bersedekah lebih banyak lagi, kita bisa membantu orang lain dengan yang luar biasa, bersosial. Ini terganggu karena kita masih memikirkan diri kita sendiri ya. Artinya kita dengan diri sendiri belum terbebas, masih ada berbagai macam masalah. Bagaimana kita masih banyak masalah mau membantu orang lain. Tentunya di sini dibutuhkan ketegasan, kecepatan, ketepatan, juga harus segera ambil sikap. Kita harus bangkit lagi dari berbagai macam rasa hal yang menyakitkan, yang suatu saat itu adalah akan mengganggu dan selalu menghantui kita. Ini harus kita lawan, kita dobrak ya. Mental block tadi hancurkan ya. Dengan bom yang terbesar, bagaimana bom-bom yang besar ini bisa menghancurkan mental block kita. Kita menjadi insan-insan luar biasa, terbuka hati, pikiran kita ya, dengan hal-hal yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi. Nah, dan kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita nantinya akan menjadi orang yang paling bahagia ya, karena banyak berbagi, banyak memberi, akan banyak menerima. Jangan kita terjebak dengan mental block ya, ataupun hukum rata-rata yang menyengsarakan kita ya. Hukum rata-rata yang diyakini bahwa 10 dari orang yang kita prospek, 10 dari orang yang bergabung, hanya 1 yang akan sukses. Ini adalah statement-statement atau mungkin hal-hal yang bisa mengganggu para kita menjadi ahlinya. Maksud kita prospek 10 yang closing hanya 1. Kita yakin ya kita prospek 10 ya yang closing malah 20, 30, itu luar biasa. Artinya apa? Mungkin kita presentasinya 1 kali presentasi itu di ruangan yang isinya 20, kan luar biasa. Jadi 1 kali presentasi itu yang hadir ataupun yang 10 kali prospek yang hadir ribuan orang suatu saat. Dan saya yakin Anda semuanya pasti bisa. Kenapa kita menciptakan hukum rata-rata yang tidak luar biasa? Artinya coba kita, tadi kan ada perbandingan 10 banding 1 ya, yang kita prospek 10, yang closing 1. Kenapa kita tidak membuat hukum rata-rata sendiri? Nah, artinya yang kita prospek 10, yang kita closing bisa 8. Artinya semakin besar, semakin ahli kita, semakin kita menjadi leader, semakin ahlinya ahli gitu ya. Nah, ini kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar, mendapatkan hal yang lebih besar, dan itu wajar. Artinya kita sudah menyiapkan diri kita untuk lebih berpotensi lagi, lebih, dan ini menjadi modal kita. Kita sudah mempunyai caranya, tinggal kita mau melakukannya, mau atau tidak melakukannya. Mental block yang tidak mungkin, wah itu 10 banding 1 itu udah pakem, kalau Mas Heri yang pakem ngempornya. Jadi seperti itu tidak ya. Jadi ini masih hitung-hitungan angka manusia saja. Jadi artinya selama kita yakini bahwa kita misalnya tadi kita membuat hukum rata-rata sendiri 10 banding 8, itu pasti bisa tercapai. Bagaimana dengan kemampuan kita yang selalu kita asah, yang kita selalu diajari, kita dilatih, kita praktek ya, hasilnya kan tentu akan berbeda. Kita menjadi core of the core, intinya inti gitu ya. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, itu saja ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin. Artinya kemungkinan sekecil apapun itu pasti akan ada.
Nah, tinggal bagaimana keyakinan kita menghadapi hal-hal tersebut. Efek mental block terhadap plafon rezeki kita. Oke, ini tadi di awal kita berbicara atau kita jelaskan bahwa mental block di dalam diri kita itu masih berbagai macam hal yang negatif. Itu akan berdampak, berefek kepada harian kita, dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam rezeki kita, plafon rezeki kita seperti apa, ya. Plafon rezeki atau jatah rezeki, ya. Ibaratnya tas atau ember, kalau kita ingin membawa air yang banyak, satu gayung dengan satu ember, ya tentunya kan berbeda. Artinya kalau kita hanya mempunyai satu gayung, kok ingin mengharapkan hasil satu ember, berarti kita harus menyiapkan embernya dulu. Rezeki ataupun tempat rezeki kita besar dulu ini. Nah, tidak mungkin kita mempunyai harapan lebih banyak dari gayung ini, pasti akan nggak muat. Makanya kita gedein dulu wadahnya biar nanti dapat rezeki yang lebih besar. Oleh sebab itu, makanya kita dilatih bagaimana kita menaikkan plafon rezeki. Terima kasih kepada para guru-guru besar kita semuanya yang telah mengajarkan. Jangan hanya berpikir receh, ya, cemen. Nah, kaya ngono wis rasa pikir ke los ke wae yang cilik-cilik gitu. Kita berpikir yang besar, ya. Bagaimana kita mau menaikkan plafon rezeki? Ya caranya dulu yang kita besarkan, wadahnya dulu. Misal kalau Bapak Nur Haryono sudah mempraktekkan Pak Iwan Kiano, ya misalnya dengan membuat kartu debit yang lebih besar, yang gold atau platinum. Nah ini tentunya nanti suatu saat, dan itu sudah terbukti, akan banyak rezeki yang masuk itu dengan hal-hal yang tidak diduga, yang karena kita sudah mempunyai wadah yang besar, dan itu Tuhan memberikan rezeki yang besar juga, ya. Berbeda dengan dompet kita, ya, ataupun kita hanya mempunyai gayung, ya rezekinya hanya segitu. Satu gayung udah full, nggak mungkin nanti rezekinya yang segede ember, akan berbeda. Artinya ini adalah sebuah cara juga untuk kita lakukan, kita praktekkan, bagaimana kita menyiapkan, menggedekan atau membesarkan wadah kita untuk menerima hal-hal yang lebih besar, untuk menerima rezeki yang lebih besar lagi. Jadi yang dibesarkan adalah plafonnya dulu, harapan ataupun yang tertanam di bawah alam sadar kita, ini dulu yang harus kita lakukan sebelum nanti benar-benar rezeki yang benar, yang besar itu akan masuk ke dalam wadah kita, rekening kita, dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Artinya mari kita siapkan dari sekarang, mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk bersama-sama menjadi orang yang luar biasa, orang yang selalu bersyukur, orang yang pandai berbagi, orang yang senang, ya, dengan yang sedikit mau memberi, apalagi banyak, tentunya akan memberi yang lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak Ketua kelas yang sudah hadir juga di sini. Saya menyapa Bapak Wowo, luar biasa. Terima kasih beliau, guru besar saya juga, guru besar kita semuanya yang luar biasa hadir di studio. Ya, jadi ini semakin sore, ya, di Jogja, di studio khususnya semakin ramai. Ya, kita akan membersamai teman-teman full tim. Nah, nantinya ini menjadi semangat kita yang luar biasa, menjadi semangat kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jangan sampai ini menjadi momentum yang tepat, momentum yang luar biasa ini hanya terbuang dengan sia-sia. Kita lewatkan ataupun kita hanya melihat saja tanpa kita mau mengambil tindakan yang besar. Nah, efek ya, plafon, kalau kita sudah membesarkan plafon rezeki kita terhadap kerja atau bisnis Anda, kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai magnet rezeki yang luar biasa, ya, dari Tuhan. Kita kita sebagai hambanya itu disuruh bagaimana kita
meminta tentunya yang baik, meminta tentunya yang besar, harapan yang besar ya. Itu harapannya, dan kita bisa menjadi contoh ya, kita menjadi bukti, kita menjadi inilah hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kerjakan, dan suatu saat kita terkenang menjadi orang-orang yang selalu didoakan, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, karena jasanya selalu teringat sampai kapanpun. Seperti itu harapannya. Dan kalau plafon rezeki kita semua energi positif, akan bergerak ke arah kita yang lebih tinggi, lebih positif lagi ya. Kita mempunyai rasa atau hal-hal yang sudah tertanam di dalam pikiran, tertanam di dalam hati kita. Kita sudah mengakuinya bahwa prospektif nantinya akan menjadi lebih mudah, merekrut akan menjadi lebih gampang, menjual juga akan lebih mudah. Ini pokoknya semuanya menjadi mudah dan lancar karena kita sudah terkondisi di dalam sebuah lingkungan, aura kita positif, aura kita menjadi cerah, menjadi bagus. Nah, ini plafon kita akan semakin membesar. Berbeda dengan kebalikannya yang plafon rezekinya rendah, semua energi yang bergerak itu ke arah yang lebih rendah atau negatif, banyak ditolak, banyak downline tidak jalan, banyak masalah dan lain-lain. Nah, semua jadi serba sulit, serba masalah dan berisiko. Semuanya mempunyai sebuah hasil yang akan berbeda, hasil yang nantinya akan menentukan bagaimana kita akan menjadi orang yang luar biasa atau menjadi pemenang atau pecundang. Ini adalah pertaruhan diri kita. Makanya saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemenang-pemenang di keluarganya, di jaringannya, di masa depannya. Nah, kenapa ya, banyak orang yang sudah berupaya meningkatkan plafon rezekinya tapi rezekinya tidak naik, pengen 100 juta tapi dapatnya 10 juta. Nah, ini progres yang harus kita lakukan adalah ikuti apa yang telah diajarkan oleh guru besar kita, praktekkan, dan ini akan menjadi semangat kita, menjadi semangat saya untuk bangkit dan terus fight untuk mendapatkannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hal ini menyebabkan kita sulit menaikkan plafon rezeki ya, selain tadi wadahnya yang tadinya hanya gayung atau ember kecil menjadi ember besar. Nah, ini adalah kesalahan di dalam permintaan kita, di dalam bagaimana kita berdoa tadi ya kepada Tuhan, seluruh alam jagat raya ini yang luar biasa. Kita tidak yakin bahwa Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi ini, maha pemurah ini, dan maha segalanya ini. Artinya keyakinan kita bahwa Tuhan ini yang maha kaya, yang maha segalanya ini belum masuk ke dalam bawah sadar, bahwa ini masih adalah mental block. Kita itu kepingin banget, namun hati pikiran kita belum meyakininya, dan ini belum sinkron, belum gathok, belum match, belum klik gitu ya untuk menggantinya. Yang kita lihat selalu pada diri kita, bahwa kita melihat apakah diri kita mampu atau tidak. Nah, inilah yang ada di dalam bawah alam sadar kita. Gambar diri kita adalah yang tidak percaya diri tadi, bahwa gambar diri kita adalah selalu mengatakan tidak bisa. Gambar diri kita bahwa kita tidak percaya bahwa kita bisa mendapatkan rezeki berpenghasilan 100 juta per bulan. Itu sulit ya. Dan ini mengunci bahwa sadarnya saya tidak percaya saya bisa berpenghasilan segede itu, 100 juta per bulan. Nah, ini adalah mental block yang masih mungkin belum terkikis, belum hilang, bahwasannya itulah penyebab kita semuanya tidak atau belum bisa sekaya dengan leader-leader, orang-orang yang selalu berpikir positif, selalu berwawasan bahwa apa yang ada di dunia ini tentunya mempunyai
daya tarik menarik yang sangat berkaitan erat dengan pola pikir kita dan alam seisinya ini ya, alam seisinya ini. Apa yang Anda yakini ya, Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Jadi kalau Anda berprasangka kecil saja ya sudah, yang didapatkan pasti akan kecil. Yakin itu. Karena Tuhan sesuai prasangka hambanya. Dan ini kalau kita implementasikan, kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, ini menjadi mau tidak mau kita seharusnya menghindari hal-hal yang remeh-temeh tadi, yang kecil-kecil yang tadi, yang harusnya kita gunakan untuk berpikir, pendewasaan kita, berproses kita menjadi lebih besar ya. Ini mengkerdilkan diri sendiri. Artinya ini menjadi hal yang bisa merusak, mengganggu, bahkan kita tidak akan pernah berkembang menjadi orang-orang yang luar biasa, insan-insan pemenang luar biasa. Oleh sebab itu, diri kita adalah apa yang kita pikirkan, bukan keyakinan pada Tuhan yang Maha Kuasa yang kita berprasangka dengan remeh-temeh tadi ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu harus kita matchkan, belajar bagaimana kita jujur dan bagaimana kita bertanya pada diri sendiri, pada lingkungan, bagaimana caranya, bagaimana nanti kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan yang hanya sekali ini saja. Oke. Mulai saat ini coba kita akan belajar reprogramming, bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar kita bahwa kita adalah insan-insan yang luar biasa ya. Kita sebetulnya dari awal sudah menjadi pemenang dan seharusnya kita seterusnya menjadi pemenang ya. Kita akan belajar memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, bagaimana kita bisa mengafirmasi dan autosugesti dalam setiap diri kita ya. Kita afirmasikan, kita jujur pada diri sendiri dan tulis sebanyak-banyaknya mental block yang biasanya berupa statement tadi ya, negatif, hal-hal negatif apa kita tulis ya, nantinya akan kita buang, yang kita nantinya akan berdamai dengan hal-hal itu, kita akan ganti dengan hal-hal yang lebih hebat, lebih luar biasa, yang akhirnya suatu saat itu akan benar-benar akan ada di dalam genggaman kita, akan kita rasakan kebahagiaan tersebut, nikmat yang kita rasakan ya. Bahwa apa yang kita rubah itu benar-benar dari yang negatif menjadi positif. Terus kita menggali ilmu-ilmu ya, untuk tidak hanya diam diri, hanya ini saja ya, nerimo ing pandum kalau bahasa Jawa, menerima apa adanya tanpa kita berusaha semaksimal mungkin ya. Ini adalah sebuah tindakan yang harus segera kita ambil. Kita informasi-informasi, ilmu-ilmu apa yang harus kita pelajari, ada emosi yang kita mainkan, kita perankan ya. Lihat orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, bapak ibu kita, orang-orang di lingkungan kita seperti apa. Dengan kehadiran kita, apa sih sumbangsi yang bisa kita berikan untuk mereka, apa sih yang bisa kita berikan yang terbaik buat diri kita, keluarga kita. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dan kita harus dan tidak boleh menunda-nunda lagi untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita, memberikan asupan pemikiran-pemikiran yang luar biasa bagi diri kita, bergaul dengan komunitas atau orang-orang yang luar biasa yang telah melampaui dari pemikiran kita bahwa ternyata mereka bisa, kita yakin pasti bisa. Tempel terus orang-orang yang luar biasa, dekati, silaturahim, ini menjadi kunci. Karena rezeki itu jalannya juga lewat atau perantaraan manusia ya, dekati. Yang mengantarkan rezeki ini lewat perantara siapa ya, manusia. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hal yang besar, kita
mendapatkan atau di dalam komunitas-komunitas yang positif, orang-orang yang luar biasa yang selalu optimis, selalu berpikir positif ya. Oke, jadi rasa syukur kita sudah bisa menghilangkan, mengikis hal-hal negatif tadi, kita rubah dengan hal-hal yang lebih positif ya. Kita coba ya, rutinkan 30 menit nih sebelum tidur dan sesudah tidur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang saya dapatkan. Detik ini saya masih sehat, masih kuat, keluarga yang bahagia, rezeki 100 juta per bulan ya Allah, ya Tuhan. Ini adalah kita afirmasikan terus setiap hari, setiap saat ya, dalam lantunan doa-doa kita. Kita harapkan ini yang akan muncul, ini yang akan mendekati kita, akan diberikan kepada kita. Kita sudah berhak karena kewajiban kita sudah kita tunaikan, hal-hal yang terbaik kita sudah berikan. Tentunya nanti hak-hak yang akan kita minta akan terpenuhi sesuai dengan kewajiban yang kita sudah harapkan. Kita ingin seperti ini ya, akan terwujud, akan indah saat kita mendapatkannya. Meditasi atau hipnotis ya, kita diajarkan bagaimana nanti di berbagai macam pelatihan Diamond Network. Silakan hadir untuk di TOT ataupun MSI ya, hadir dan ikuti seluruh pelatihannya, seluruh prakteknya. Anda akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tidak atau mungkin belum pernah Anda dapatkan selama ini. Jadi terima kasih Diamond Network yang telah mengadakan berbagai macam pendidikan, yang telah mensupport para mitra-mitranya, seluruh mitra NASA yang luar biasa. Jadi ini adalah modal yang luar biasa. Coba kita baca sama-sama, kita yakini sama-sama apa yang kita tulis, apa yang kita rasakan nanti akan satu pemikiran, satu rasa, satu hati ya. Saya takut ini tidak boleh lagi karena takut itu negatif misalnya, seperti saya tidak takut, tidak boleh menggunakan tidak ya, karena kata tidak itu identik dengan penolakan. Saya berani. Nah, ini kita bisa mengolah dengan kata-kata yang tidak ya, saya lebih berani, ini boleh. Saya berani prospecting, saya berani lebih menjual lagi, saya bisa berani merekrut, saya berani ditolak, saya berani modal dan lain sebagainya. Saya tidak malas ya, ini tidak boleh. Ini di dalam kata-kata yang kita bermain kata-kata ya. Ini saya tidak akan malas. Tidak itu tidak mengenal ya, artinya ini sebuah penolakan sebetulnya. Ini tidak boleh. Saya rajin, nah ini boleh. Saya rajin, saya lebih bergairah untuk belajar lagi. Saya rajin presentasi, saya rajin prospecting. Harus presentasi atau saat sekarang tidak boleh yang future atau tense. Jadi hari ya ini, sekarang ini saya akan sukses, tidak boleh karena future tense, karena kalimat akan cenderung memunculkan alasan-alasan yang akan jadi mental block tadi ya. Kalimat yang biasanya memunculkan penundaan ya, berbagai macam alasan untuk menunda. Nah, intinya yakin Anda sukses, pasti sukses. Oke? Contoh yang lain, saya adalah orang yang percaya diri ya, dan berani sukses. Saya yakin dan percaya bahwa saya pasti bisa, berani untuk bisa. Saya seorang pemberani. Saya berani bangkit di setiap kegagalan ya. Saya berani sukses karena saya seorang pemenang. Silahkan dilanjutkan. Jadi saya langsung pemenang. Saya langsung rasa syukur yang akan kita munculkan di dalam diri kita ya. Visualisasikan, ini digambarkan dengan gambar yang jelas ya, impian kita, target kita,
visualisasi ini apa? Bertujuan untuk menanamkan gambar impian masa depan, ya, afirmasi yang bertujuan menghapus semua keraguan-raguan, ya. Kalau kita sudah yakin, udah nggak ada ragu-ragu lagi, ya, terhadap impian yang kita inginkan, yang Anda inginkan, ya. Kegiatan afirmasi yang selalu setiap malam misalnya tadi, terima kasih dan rasa syukur yang luar biasa, dan divisualisasikan dengan gambar, ini akan membawa dampak atau efek yang luar biasa. Impian yang Anda inginkan akan menjadi segera terwujud. Nah, ini misalnya ini mobil impian tercapai Januari 2023, umroh haji, menyekolahkan putranya SMP, SMA, kuliah yang di perguruan tinggi yang luar biasa. Terima kasih ya Allah atas segala impian masa depan yang telah dianugerahkan kepada saya, sekeluarga. Kami berani meraihnya, kami berani memperjuangkannya, dan kami berjanji akan terus mengejar impian kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rasa syukur yang luar biasa, yang sangat mendalam, dan ini menjadi semangat kita. Dengan rasa syukur akan menerima hal-hal, akan menerima umpan balik apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita ucapkan. Ini akan kembali kepada diri kita. Oke, ini bisa menjadi pembelajaran kita, diajari oleh Bapak Agus Anwar Jatmiko, Crown Diamond Director, bahwa saya berani prospecting, ya, 10 orang tiap hari, saya berani presentasi 2 orang per hari, saya berani presentasi massal, ya, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Saya berani follow up orang yang telah saya presentasi. Saya berani follow up pelanggan 3 hari setelah beli produknya, ya. Saya berani home sharing. Terima kasih sponsor-sponsor saya yang telah menghadirkan semangat, telah menggugah semangat, memberikan supportnya yang luar biasa. Saya berani memodali bisnis saya hadir, ya, di setiap pendidikan yang di net selenggarakan, ya. Diamond Network selalu mengadakan pendidikan baik offline maupun online, hadir menjadi usungtor yang banyak. Mengejar 1000 PV itu mudah, membuat 20 kaki aktif untuk bisnis saya, kerja keras untuk kesuksesan saya berani ditolak. Di setiap presentasi pasti akan ada penolakan, tapi juga akan ada closing yang luar biasa. Terus melakukan presentasi setiap hari, dan silahkan ditambahkan apa yang Anda temui di lapangan ini menjadi materi atau menjadi evaluasi, sehingga Anda bisa terus menuliskannya di buku kerja Anda. Nah, semua ini berawal dari pemikiran kita bahwa apa yang kita terima hari ini 5 tahun yang lalu itu adalah hal yang kita pikirkan, dan 5 tahun yang akan datang adalah apa yang kita pikirkan sekarang. Tindakan apa sekarang, kebiasaan apa sekarang yang kita lakukan, itu akan menjadikan karakter kita dan nasib kita 5 tahun yang akan datang, dimulai dari sekarang. Yakin? Kalau Anda yakin, itu yang akan terjadi. Buktikan saja. Kita akan menjadi bukti 5 tahun ke depan, ya, yang ada di kelas ini akan menjadi bukti bahwa Anda menjadi pemenang yang luar biasa. Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Anda semua menjadi bukti bahwa pemikiran dan perasaan yang Anda ungkapkan hari ini, detik ini, suatu saat, ya, 5 tahun nanti akan menjadi kenyataan dengan bukti-bukti yang luar biasa yang kita yakini. Hari ini 5 tahun akan terbukti, yakin itu akan terwujud, ya. Dan ini adalah pemikiran kita, karena kita yakin berbagai macam hal yang tadi tidak mengenakan, berbagai macam hal yang sudah kita buang. Kita berpikiran positif, kita berpikiran yang luar biasa sekali, sudah tidak ada menghalangi lagi, ya. Maka berbagai macam pendidikan lah, atau pelatihan lah yang mungkin nanti akan mempercepat, yang akan membantu Anda, kita semuanya bangkit dari keterpurukan. Kita hadir di setiap pelatihan, itu akan mempermudah gerak kita, bagaimana kita meraih impian yang sudah kita tanamkan dalam otak kita, di dalam alam sadar kita sudah bisa merasakannya. Dari sinilah
kita semuanya akan merasakan pertumbuhan kehidupan yang luar biasa yang akan terjadi, baik peningkatan ekonomi, sosial, spiritual, postur kita, bisnis kita maju berkembang, tumbuh dan berkembang sama. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa seperti yang Anda inginkan, karena Anda sudah memikirkan, karena sudah Anda rencanakan, dan itu yang Anda inginkan, dan fokus Anda adalah mengerjakan bagian-bagian, menyusun langkah demi langkahnya untuk menuju ke arah yang sudah Anda fokuskan di situ. Anda yakin, Anda fokus, ya. Tentukan ini adalah rel yang benar untuk kita bersama-sama. Tuhan mengizinkan di sini jalan kita untuk meraih kesuksesan, kita menjemput rezeki kita menjemput masa depan kita yang lebih baik. Itulah efek dari keberhasilan. Bagaimana kita menghapus berbagai macam hal yang tidak mengenakan tadi menjadi keberhasilan dengan kita melakukan reprogramming yang luar biasa. Artinya kita semuanya siap untuk berubah lebih baik lagi, ya. Sesungguhnya, mohon maaf, mungkin kita memakai bahasa di dalam Al-Quran, ya, mungkin yang buat non muslim kita sesuaikan dengan keyakinan Anda bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib kita, kaum ini, kaum kita semuanya, kecuali kaum ini, kaum itu sendirilah yang merubah nasibnya. Jadi nasib itu masih ada di tangan kita. Sebelum hal ini terwujud, tentunya ini adalah masih ada PR kita, bagaimana kita meraih impian ataupun nasib ini ada di genggaman kita. Berubah jadi sukses dan jadi gagal itu adalah terjadi secara otomatis di dalam diri Anda. Semua itu tergantung dari program-program, kegiatan-kegiatan Anda, pemikiran-pemikiran kita semuanya yang Anda buat. Program yang gagal atau mental block yang gagal akan membuat nasib Anda juga gagal. Program yang sukses akan menghantarkan Anda akan lebih dahsyat, lebih hebat lagi, ya, Anda akan menjadi sukses lagi, ya. Tentunya dengan reprogramming, ya, yang akan kita lakukan setiap bulannya, setiap harinya. Ini adalah 6 langkah yang bisa kita lakukan. Dengarkan ATBS, menanamkan impian ini terus menerus, autosugesti, afirmasi tadi, dan visualisasikan setiap harinya. Lihat papan impian Anda, buka dream book Anda sebelum tidur, dan bangun tidur ucapkan rasa syukur Anda, hadirkan rasa syukur itu, bahwa seolah-olah kita telah memiliki hal tersebut, telah dikaruniakan, ataupun hal-hal tersebut sudah ada di dalam genggaman kita, di dalam pandangan kita, di depan pintu kita, di dalam rumah kita, semuanya sudah hadir, ya. Baca buku berpikir dan berjiwa besar, menciptakan ini lingkungan-lingkungan yang positif. Baca buku yang cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Artinya di sini adalah terus belajar dan belajar, yang mana ini bisa membantu kita mempercepat bagaimana kita menghilangkan berbagai macam hal yang tidak mengenakan dalam diri kita, di dalam pikiran kita yang masih banyak negatif-negatifnya. Kita buang, kita loskan, ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dengan orang-orang yang sukses setiap hari, setiap saat, menciptakan lingkungan yang positif, rajin, dan ikut aktif di pendidikan yang telah diadakan oleh Diamond Network. Sudah tersusun jadwal-jadwal yang akan diadakan oleh para tim Diamond Network dan panitia kru, dan juga para mentor-mentor ataupun leader yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa juga yang harus kita ikuti, harus kita lalui. Kita akan praktekkan bersama untuk menghapus mental block yang tadi. Praktekkan menghapus mental block, ya, yang akan dipandu oleh sponsor-sponsor Anda, leader Anda yang luar biasa, trainer-trainer handal di dalam tim network, dan juga yang ada di jaringan Anda di pendidikan master seller. Ditunggu nanti 3 hari 2 malam, ya, nanti akan tanggal 20 bulan Juni akhir, ya, 22, 23 itu akan diadakan MSI,
nanti hadir, kita akan menjadi bukti bahwa Anda serius hadir. Segera daftar sebelum kuota terpenuhi. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Kita di penghujung acara. Terima kasih atas kecewa yang selama ini ada di dalam hati saya, di dalam diri kita. Terima kasih rasa sakit hati yang kita rasakan. Terima kasih rasa kecewa, marah. Terima kasih rasa benci mungkin yang masih ada di dalam diri kita, di dalam dada kita. Terima kasih rasa takut yang ada di pikiran, di hati kita. Terima kasih rasa malu yang masih menghantui kita. Karena sudah lama aku bersamamu, aku ikhlaskan ya. Karena sudah dari kemarin, dari hari ini bahkan masih ada, dan seterusnya. Selamat tinggal ya. Kita lepaskan berbagai macam rasa tadi ya. Saya sudah ikhlas hal-hal tadi, rasa yang tidak mengenakan di dalam diri kita. Kita lepaskan. Mental block, terbanglah bersama seperti burung yang pergi jauh dan jangan pernah kembali ya. Karena tanpamu aku semakin bahagia, tanpamu kini aku semakin luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih leader-leader, guru-guru besar saya yang luar biasa. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Ini adalah menjadi ilmu dan amal yang luar biasa dari Anda semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di pendidikan-pendidikan yang akan diadakan oleh tim Diamond Network. Siap hadir, tentunya Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi yang boleh katakan di hari yang luar biasa ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tentunya tidak ada gading yang tak, tidak ada yang sempurna, bahwa semuanya adalah nol ataupun kosong. Artinya kita dari tidak ada dan semuanya nanti akan kembali tidak ada, akan kembali ada lagi, dan ini adalah kesungguhan ataupun yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita kembalikan lagi untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi luar biasa lagi. Terima kasih. Kami yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan semangat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan tetap semangat bagi seluruh mitra NASA dimanapun Anda berada. Terima kasih yang luar biasa. Apa yang saya sampaikan ada baiknya kita perjuangkan, kita berikan yang terbaik untuk hidup ini, untuk diri kita, dan untuk Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada para mentor yang luar biasa telah memberikan semangatnya untuk kita semuanya. Penutup nanti lagu yang Never Give Up atau semangat yang akan memberikan semangat kita lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, luar panjang garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku
masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang